Aduh pusing, pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun Amelia Saputri dengan NIM akhir 009 Prodi Tadris Bahasa Indonesia kelas 1A Fakultas Adab dan Bahasa. Jadi di video kita kali ini kita akan membahas mengenai gambaran umum apa itu teori sastra. Simak videonya sampai akhir, jangan di skip dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke pembahasannya saja ya. Jadi sebenarnya apa sih teori sastra itu? Kalau menurut Theo itu menjelaskan bahwa teori sastra merupakan seperangkat konsep atau seperangkat kerangka berpikir yang digunakan untuk mengkaji, memahami, dan juga menafsirkan suatu karya sastra secara ilmiah. Jadi pada intinya teori sastra itu ialah cara atau sudut pandang yang digunakan dalam memahami sebuah karya sastra secara mendalam. Misalnya nih, kita membaca sebuah puisi, membaca cerpen, membaca novel. Dengan teori sastra ini nanti kita bukan hanya sekedar membaca lalu lewat ya. Itu bukan seperti itu. Dengan teori sastra ini nanti kita dapat memahami dan memaknai suatu karya sastra yang kita baca itu tadi. Seperti itu teman-teman. Jadi ibaratnya tuh teori sastra itu sebagai kacamata yang membantu kita dalam mengkaji secara mendalam sebuah isi dari karya sastra itu. Jadi bukan hanya sekedar baca terus lewat, bukan begitu. Oke, langsung saja masuk untuk pembahasan selanjutnya, yaitu fungsi dari suatu karya sastra. Karya sastra itu memiliki fungsi-fungsi penting. Yang pertama itu antara lain, satu, membantu kita dalam memahami suatu karya sastra secara lebih terarah, terkonsep, dan sistematis. Lalu yang kedua, membantu kita dalam memaknai sebuah karya sastra yang maknanya itu tersembunyi di dalam suatu teks. Lalu yang ketiga, membantu kita dalam melakukan kritik suatu karya sastra. Yang keempat, yaitu membuat otak kita itu tuh berpikir lebih kritis dan sistematis dalam mengkaji sebuah karya sastra. Seperti itu teman-teman. Dan ini pembahasan terakhir. Ya, pembahasan terakhir teman-teman. Cukup singkat kan? Memang sangat singkat karena supaya teman-teman itu tuh tahu dulu lah gambaran awal mengenai teori sastra itu tuh sebenarnya apa. Lalu untuk pembahasan terakhir ini yaitu mengenai jenis-jenis teori sastra. Untuk teori sastra ini tuh sebenarnya memiliki beberapa jenis. Jenisnya itu antara lain yang pertama ada strukturalisme. Strukturalisme itu mengkaji sebuah karya sastra yang ada di bagian dalam karya sastra itu seperti tokoh, alur, latar belakang, lalu gaya bahasa, dan lain sebagainya. Jadi tuh strukturalisme itu tuh perhatian utamanya atau fokus utamanya itu ada pada bagian bangunan dari sebuah karya sastra itu. Lalu yang kedua ada sosiologi sastra. Sosiologi sastra ini tuh mengkaji sastra yang memiliki hubungan dengan kondisi masyarakat di sekitarnya. Dengan sosiologi sastra ini kita dapat tahu nih teman-teman, kita bisa mengetahui bahwasannya teori sastra atau sebuah karya sastra itu tuh dekat dengan kita, karena ya isinya itu tuh ya sesuatu yang kita alami di sehari-harinya. Jadi itu dengan sosiologi sastra kita bisa mengetahui, kita bisa melihat suatu karya sastra yang dimana karya sastra itu menggambarkan suatu kejadian nyata kondisi masyarakat di lingkungan sekitar kita seperti kemiskinan, kelaparan, ketimpangan sosial, serta ketidakadilan. Seperti itu teman-teman. Lalu selanjutnya ada psikologi sastra. Psikologi sastra ini itu mengkaji bagaimana kejiwaan dari tokoh atau pengarang karya sastra itu. Jadi nanti kita bisa merasakan, bisa mengetahui bagaimana kejiwaan dari tokoh atau pengarang itu. Kita bisa ikut merasakan bagaimana rasa sedihnya, rasa kecewanya, dan lain sebagainya teman-teman. Lalu yang kelima itu, yang keempat, maaf teman-teman, yang keempat itu adalah resepsi sastra. Resepsi sastra ini menurut aku itu cukup menarik ya teman-teman, karena itu tuh dari resepsi sastra ini tuh pembaca ikut andil dalam pemberian arti atau makna. Maksud dari pembaca memberikan makna itu seperti apa sih? Jadi ini artinya itu tuh seperti ini teman-teman. Makna karya sastra itu bisa berbeda-beda tergantung dari pembacanya. Jadi pembaca A dan pembaca B itu pasti memberikan makna dari suatu karya sastra itu tuh berbeda, karena latar belakang mereka saja sudah berbeda, seperti pengalaman, emosi, dan lain sebagainya. Itu sebabnya pemaknaan dari suatu karya sastra itu tuh tidak semestinya sama dan tidak selamanya sama.
Yang membuat aku mengatakan kalau resepsi sastra ini menarik itu karena bukan hanya pengarang yang dapat memberikan arti atau memberikan makna dari suatu karya, akan tetapi kita nih sebagai penikmat karya sastra atau pembaca karya sastra itu juga ikut andil dalam pemberian arti dan pemberian makna suatu karya sastra. Seperti itu teman-teman. Jadi intinya jenis-jenis dari teori sastra itu tuh memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam melihat suatu karya sastra. Begitu. Oke teman-teman, jadi hanya itu saja yang bisa aku sampaikan terkait gambaran umum mengenai apa sih itu teori sastra. Semoga materinya bermanfaat untuk kita semua ya. Sebelum aku akhiri video kali ini, aku ada sedikit puisi singkat mengenai teori sastra. Jadi puisinya itu bunyinya seperti ini. Teori sastra bukan hanya sekedar kata, ia adalah jendela untuk memahami makna, mengajari kita membaca rasa, menyentuh sunyi, dan memahami cerita. Melalui huruf-huruf yang sederhana, lahir dunia yang penuh makna. Dan melalui teori sastra, kita belajar bahwa setiap kata adalah jiwa. Seperti itu teman-teman puisinya. Jadi pada intinya itu teori sastra itu sangat penting buat kita. Teori sastra bukan hanya menjadikan kita sebagai pembaca, akan tetapi menjadikan kita mengkaji suatu karya sastra dengan lebih mendalam, sistematis, dan terarah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.